Oke bro, jumpa lagi dengan channel Alim Suzuki. Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya mau membahas atau share masalah sistem penerangan pada mobil atau kendaraan. Saya gunakan kendaraan Xenia tahun 2007 ya. Untuk sistem penerangan sendiri itu ada dua kelompok besar, yaitu di bagian interior atau dalam mobil, kemudian ada bagian eksterior ya, di luar mobil ya. Oke, kali ini saya bahas untuk yang eksterior saja ya, bagian luar. Oke, saya berada di bagian driver ini. Nah, ini saya pegang saklar sistem penerangan ya. Nah, saklar sistem penerangan ini disebut juga dengan saklar kombinasi ya, karena kombinasi dari ini saklar putar, jadi ini bisa diputar, kemudian bisa ditekan, kemudian bisa ditarik ya. Jadi menggunakan saklar kombinasi. Oke, kita identifikasi dulu komponen-komponen dari sistem penerangan ya. Nah, saya mulai dari ini, pengoperasian saklar kombinasi yang berada di bagian driver ini ya. Oke, ini adalah posisi off ya. Kemudian saya putar satu kali ini. Nah, ini yang menyala lampu apa saja ya, kita lihat di bagian luar. Nah, kita lihat ini yang menyala di bagian depan adalah lampu kota bagian depan, atau ada nyebut lamp position, atau ada nyebut juga lampu senja, karena lampu ini biasanya dihidupkan saat keadaan ada kondisi senja ya, saat senja atau sore ya, mau gelap. Oke, ini adalah bagian depan ya. Kita lihat yang bagian belakang ya. Oke, bagian belakang yang menyala ini samping kiri, ini adalah tail lamp bagian kiri atau lampu belakang bagian kiri. Kemudian lampu plat nomor ya, lampu plat nomor. Kemudian lampu belakang atau tail lamp sebelah kanan ya. Oke, lampu tail lamp ini berfungsi agar pengguna jalan yang berada di belakang itu bisa melihat posisi tepi dari kendaraan ya, dan juga bisa melihat ini untuk lampu plat nomor ini, agar pengguna jalan lain yang ada di belakang itu bisa melihat nomor dari plat nomor pada kendaraan. Ya, oke, kita lanjut. Sekarang saklar ini ya, ini ada titiknya ya, saya putar sekali lagi, berarti dua kali. Nah, bagian yang menyala apa di bagian luar, kita lihat ya. Nah, ini di bagian depan yang menyala adalah lampu kepala dekat ya. Kita lihat ini sorot lampunya. Nah, ini lampu kepala ini fungsi untuk jauh dan dekat ya, itu berfungsi untuk menerangi jalan bagi drivernya ya, agar bisa melihat kondisi di depan kendaraan ya. Untuk lampu kepala
dekat ini ya, tombol dekat ini ada dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sedangkan lampu senjanya itu juga menyala ya, masih menyala, tapi tidak kelihatan. Oke, kita lihat di bagian belakang. Oke, ketika saya putar yang kedua, itu lampu belakangnya atau tail lampnya dan lampu plat nomornya ternyata masih menyala juga ya, jadi tidak mati, baik itu tail lamp yang sebelah kanan maupun tail lamp yang sebelah kiri. Oke bro, kita lanjut. Kalau tadi kita putar, nah sekarang kita tekan ke bawah ya, saklar ini. Nah, di situ yang berubah ini saya tekan, kembalikan lagi. Saya tekan ke bawah ya. Ini ternyata yang menyala adalah sorot untuk lampu jauh ya. Nah, ini kondisi di tengah dan ini ke bawah ya. Ini ke bawah ya. Jadi untuk mengubah posisi lampu ya, dari lampu jauh ke dekat atau dekat ke jauh, kita tinggal geser ke bawah, saklar ini ke bawah dan atau ke atas ya. Kemudian ada lagi ya, posisi paling atas ini. Kalau saya tarik ke atas, nah nih kita lihat sorot lampunya. Nah, ini adalah sorot lampu untuk dimmer ya. Jadi kita kalau mau ngedim itu meminta kepada lawan pengendara dia agar menurunkan sorot lampunya dari jauh ke dekat ya. Tapi untuk penerapan dimmer itu bermacam-macam ya. Jadi misalnya mau nyalip kendaraan yang berada di depan, ada juga yang menggunakan lampu dimmer. Oke. Oke guys, kita lanjut ya untuk pembahasannya. Untuk komponen-komponen dari sistem penerangan bagian luar ya, itu tadi ada beberapa lampu ya atau bolam. Kemudian sebagai sumber tegangannya adalah ini baterai 12 volt ya sebaiknya. Dan tadi ada saklar kombinasi ya yang difungsikan untuk beberapa saklar. Kemudian ada bagian lain, komponen lain, yaitu sebagai pengaman, yaitu yang pertama sikring ya, sikring. Jadi misalnya untuk sikring bisa kita lihat di sini ya terangannya. Nah, misalnya untuk lampu kepala atau lampu depan ya, itu menggunakan sikring ini yang ini ya, 10 ampere ini ya. Untuk lampu ini, lampu jauh, kemudian juga untuk lampu dekat ini menggunakan sikring 10 ampere ya. Dan untuk pengaman lagi, untuk pengaman saklar tidak hanya sikring ya. Pengertian sikring itu adalah ini, suatu alat memang dibuat putus kalau arus yang melewati kawat sikring tersebut melebihi batas tertentu. Kemudian sebagai
pengaman juga ini adalah relay, yaitu saklar elektromagnetik ya. Jika dialiri arus pada koilnya, maka kontak relaynya akan on, sehingga kalau disambungkan atau tersambung dengan tegangan atau arus dari baterai, maka arus itu akan mengalir dan akan menyalakan lampunya. Oke guys ya, jadi relay ini mencegah ya, fungsinya mencegah terbakarnya saklar. Dalam hal ini kita menggunakan saklar kombinasi tadi ya. Oke, nanti lebih jelasnya kita lihat di animasi cara kerja sistem penerangan ya. Saya akan membahas sedikit beberapa catatan. Yang pertama, untuk mengoperasikan sistem penerangan dengan saklar kombinasi ini tanpa mengonkan kunci kontak ya. Jadi ini kunci kontaknya tidak saya pasang ya, karena jalur rangkaiannya di sini tidak melewati kunci kontak ya. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua, untuk menyalakan dimmer itu saklar tidak harus pada posisi ditekan yang kedua ya, diputar pada posisi kedua atau on kedua. Jadi posisi off pun ini untuk dimmernya bisa menyala ya. Tapi kalau untuk menggunakan istilahnya lampu jauh dekat, itu harus diputar pada putaran yang kedua. Ini posisi off ya. Kita lihat, saya dimmer naikkan, nah itu lampunya menyala. Kemudian saya lepas, mati ya. Saya angkat lagi, menyala. Jadi pada posisi saklar ini off, kalau kita tarik ke atas, nah dimmernya sudah bisa menyala. Jadi untuk menghidupkan dimmer itu tidak harus diputar pada putaran yang kedua seperti ini ya. Nah ini pun bisa menyala ya ketika off pun untuk dimmer bisa kita manfaatkan. Oke bro, mari kita lihat cara kerja dari sistem penerangan ini ya. Tapi nanti ada sedikit perbedaan, tapi prinsipnya adalah sama. Oke, lanjut. Sekarang kita pelajari di animasi cara kerja dari sistem penerangannya ya. Oke, kita kenali dulu nama komponen dan fungsinya. Yang pertama ini adalah baterai sebagai sumber tenaga. Kemudian ini adalah simbol dari saklar kombinasinya ya, yang fungsinya untuk menghubungkan sumber arus atau sumber tegangan dari baterai ke beban. Dalam ini bebannya adalah lampu dan relay ya. Kemudian ini model yang masih lama, yaitu pakai kunci kontak ya, yang menghubungkan sumber arus dari saklar kombinasi ke beban juga ya. Oke, kemudian ini beberapa lampu ya, yaitu yang pertama ini adalah lampu belakang. Ini ada dua, di sini cuma disimbolkan satu ya. Kemudian ini ada lampu plat nomornya. Kemudian yang sebelah depan ini adalah lampu position atau position lamp, atau ada yang disebut lampu senjanya. Di sini hanya digambarkan satu ya, dan ada sebelah kanan dan kiri. Kemudian ini adalah untuk lampu kepala, atau ada yang disebut lampu utama atau headlamp.
dimana di sini ada dua filamen ya, yang satu untuk lampu dekat ya, yang ini depan ini, dan yang satu untuk lampu jauhnya. Maaf, yang belakang ini untuk lampu dekatnya, kemudian yang depan untuk lampu jauhnya. Oke bro, itu tadi nama komponen. Maaf ya, ini masih ada satu lagi, yaitu relay ya. Di sini ada dua relay. Satu relay untuk lampu depan atau lampu utama atau headlamp, kemudian satu relay untuk bagian lampu posisi, lampu tail lamp, dan lampu plat nomor. Oke, kita singgung lagi untuk fungsinya. Relay ini berfungsi untuk pengaman, yaitu pengaman dari saklar-saklar yang dilewati arus ke relay. Jadi tanpa relay nanti arus yang melewati saklar itu sangat besar, sehingga akan merusakkan saklar. Sehingga relay di sini difungsikan untuk mengamankan saklar. Kemudian lampu belakang ini berfungsi untuk menerangi kendaraan bagian samping kiri kanan ya, di bagian belakang, agar pengguna jalan atau pengendara dari belakang itu bisa melihat posisi kendaraan dari belakang. Kemudian lampu plat nomor ini berfungsi untuk agar pengguna jalan lain dari belakang bisa melihat nomor dari plat nomor kendaraan tersebut. Kemudian lampu senja ini berfungsi ya untuk menerangi jalan saat senja, dan juga pengendara dari lawan arah bisa melihat posisi dari kendaraan dari depan. Kemudian lampu jauh dekat atau headlamp atau lampu utama ini berfungsi untuk menerangi jalan yang berada di depan kendaraan, agar pengendara bisa melihat kondisi jalan di depan kendaraan. Oke bro, kita lanjut lagi nanti ya, yaitu kita mulai nanti cara kerjanya. Sebelum saya posisikan atau saya putar saklar kombinasi ini ke posisi 1, kita lihat dulu ya, pada saat posisi off ya, saklar kombinasi ini menunjukkan off ini ya. Kemudian di dalamnya itu kontak relaynya, kontak-kontaknya belum menghubungkan massa dari masing-masing ban ini ya, dalam hal ini relay, ke ini baterai, ke massa baterai. Jadi saklar kombinasi ini fungsinya secara spesifik untuk memasakkan beban atau pengguna ke massa baterai ya. Kemudian kunci kontaknya ini nanti menghubungkan arus positif baterai ke masing-masing output kunci kontak, dan nanti untuk hal ini ya, kunci kontaknya nanti digunakan untuk menyalakan atau mengaktifkan relay untuk lampu posisi ya. Oke, kita mulai sekarang. Kita lihat dulu ya, ini kunci kontaknya juga posisinya masih di posisi off atas CC ya. Kemudian ini kontak relaynya juga masih terputus, belum terhubung. Oke, kita mulai ya.
posisi kita putar saklar kombinasi posisi 1 ya. Ya, oke, kita lihat ya. Ini kunci saklar kombinasi sudah posisi 1 ya. Kemudian ini posisi dari saklar di dalamnya ya, itu antara ini ya, massa baterai dengan ini di kontaknya ini sudah terhubung. Kemudian posisi kunci kontak sudah pada posisi IG. Kemudian baterai ini mulai mengeluarkan arusnya ya. Kita lihat alirannya ya. Oke, kita lihat yang menuju ke kunci kontak, ke IG, ke coil relay ini ya, ke coil relay ini, kemudian ke negatif coil relay, ke coil relaynya, ke negatif coil relay, ke saklar kombinasi, menuju ke massa baterai ya. Nah, yang ke massa baterai, kita lihat lampunya belum nyala ya. Nah, sekarang kontak relaynya sudah on ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang arus dari baterai yang merah itu menuju ke kontak relay ini ya. Nah, kemudian ke masing-masing lampu ya, lampu posisi belakang atau tail lamp, kemudian depan, dan plat nomor. Nah, sekarang lampunya sudah menyala ya. Oke, itu tadi posisi dari saklar kombinasi pada posisi 1 ya. Jadi yang menyala adalah lampu posisi ya, belakang, depan, tambah untuk plat nomornya ya. Dan ke coil relaynya, dan ke negatif coil relay menuju ke saklar kombinasi ya. Oke, kemudian menuju ke massa baterai. Nah, kita lihat ini kontaknya ini masih off ya, masih off, tidak terhubung. Kita lihat sekarang. Nah, sekarang sudah terhubung nih. Kontak relay untuk lampu depannya sudah terhubung, kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat arus listrik yang berwarna garis merah ini menuju ke kontak relay, kemudian ke positif lampu depan ya. Nah, ini adalah yang menyala lampu dekatnya, yang belakang ini, filament yang belakang. Nah, ini kemudian menuju ke negatif pada saklar ya, input. Kemudian dia keluar menuju ke massa baterai, Nah, sehingga lampu depan untuk lampu dekatnya ini menyala ya. Ini menyala ya, lampu dekatnya. Jadi pada saat saklar kombinasi saya putar 2 kali, yang kedua maka lampu kotanya tetap menyala, kemudian lampu posisi tetap menyala, lampu depan untuk lampu dekatnya juga menyala. Oke ya, oke bro, kita lanjutkan ya.
sekarang kita akan mengaktifkan lampu jauhnya, yaitu dengan cara ini, menekan saklar kombinasi ke bawah ya. Ini sudah saya tekan ya. Kita lihat arah arus listriknya ya. Oke, kita lihat ini sudah mulai keluar arus listrik dari posisi baterai ya, merah ya. Kita lihat kontak relaynya ini sudah aktif ya, sudah aktif ya. Nah, arus baterai dari positif baterai ke positif kontak relay, kemudian keluar kontak relay menuju ke lampu jauh ya, filamen lampu jauh. Nah ini, oke, keluar ke negatif lampu jauh, ke saklar kombinasi, ke masa baterai ya. Nah sekarang kita lihat yang menyala adalah untuk filamen lampu jauhnya ya, dan lampu posisinya masih pada menyala semua. Oke, jadi itu tadi ketika kita mau menyalakan lampu jauh ya, kita tinggal menekan ini saklar kombinasi ke bawah ya. Oke bro, kita lanjut. Sekarang kita mau mengaktifkan dimmer ya. Jadi untuk mengaktifkan dimmer ini kita tidak perlu memutar saklar kombinasi ini pada posisi 2 ya, pada posisi 2, tapi posisi off pun saklar dimmer ini bisa diaktifkan ya. Namun untuk posisi 1, 2 nanti saklar dimmer juga masih bisa diaktifkan. Oke, kita mulai ya. Ya, nah, ini sudah saya tekan ke atas, tarik ke atas ya untuk saklarnya ya. Kemudian ada arus listrik dari positif baterai ini yang berwarna biru, kita lihat. Nah dia menuju ke coil relay ya, coil relay, kemudian keluar coil relay negatifnya menuju ke saklar dimmernya, saklar kombinasi, saklar kombinasi ya. Kemudian keluar masanya menuju ke masa baterai. Nah kita lihat ini sebelumnya kontaknya masih kontak relay ini ya, masih posisi off. Nah kita lihat, nah sekarang sudah on nih ya, on. Kita lihat ada arus listrik dari positif baterai menuju ke kontak relay ini ya, kontak relay, dan menuju ke mana ini ya, kita lihat. Nah ternyata ke lampu jauh ya, lampu jauh, filamen lampu jauh negatif, filamen lampu jauh, dan ke saklar kombinasi ya, kombinasi, dan ke masa, dan ke masa baterai. Kita lihat, nah sekarang lampu dimmernya sudah menyala. Jadi untuk lampu dimmer itu menggunakan lampu jarak jauh ya. Ya oke bro, itu tadi sudah kita bahas mengenai cara kerja dari sistem penerangan ya. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.